Amin, puji Tuhan. Jadi hari ini, saudara-saudari, kita akan membahas ayat ini, ya. Ayat yang sangat terkenal, tetapi ada satu kata, ya, yaitu kata ini, ditentukan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Satu sesi ini hanya akan membahas satu kata ini. Ya. Predestinasi. Ya. Jadi ini berasal dari bahasa Latin, praedestinare. Ya, yang berarti menentukan sebelumnya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Satu kata ini adalah perdebatan yang luar biasa di dunia kekristenan. Ya. Perdebatan yang sangat besar, saudara-saudari. Nah, menentukan sebelumnya. Efesus 1 ayat 4, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi inilah yang dimaksud menentukan sebelumnya. Predestinasi. Ya. Kita akan melihat perkara ini hanya sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dari sesi kedua sampai sesi ke-6 kita terus-menerus membahas tentang dua jenis bejana. Ya, karena kebenaran tentang dua jenis bejana ini adalah kunci untuk memahami predestinasi. Sementara ada banyak aliran Kristen yang mempelajari predestinasi tetapi tanpa mengenal kebenaran tentang dua jenis bejana dengan dua tujuannya, tujuan yang hina dan tujuan yang mulia. Sehingga tanpa kebenaran tentang dua jenis bejana, ya, perkara predestinasi menjadi sesuatu yang sangat sulit dipahami. Karena Allah menentukan sebelumnya, sebagian orang akan diselamatkan dan dimuliakan, sebagian orang akan binasa. Ini sulit dipahami tanpa mengenal kebenaran tentang dua jenis bejana. Nah, kita dari sesi kedua sampai sesi ke-6 sudah melihat perkara dua jenis bejana secara lengkap. Sehingga kita sekarang bisa memasuki pelajaran predestinasi ini. Yaitu Allah menentukan sebelumnya. Dalam perkara ini sebelum dunia dijadikan, sebetulnya teks aslinya bermakna sebelum alam semesta diciptakan. Ya. Pasti kita akan bisa memahaminya berdasarkan kebenaran dua jenis bejana yang sudah kita lihat dari sesi kedua sampai sesi ke-6. Kalau belum mengikuti sesi-sesi ini, mungkin tidak terlalu mudah memahami sesi ke-7 ini. Tetapi bersyukur ada rekamannya, sehingga bisa tersedia untuk kita ulang dan ulang lagi, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang satu kata ini aja, saudara-saudari. Predestinasi, ya. Nah, saya akan memperlihatkan bahwa sebelum penciptaan Allah
telah memiliki orang-orang pilihannya dalam apa? Jumlah yang pasti. Ini yang akan saya perlihatkan pertama-tama di sesi ini. Ya. Coba kita lihat. Ayatnya jelas. Dua ayat ini adalah dua ayat predestinasi yang paling pokok, ya. Yaitu Allah telah memilih dan menentukan orang-orang pilihannya sejak kekekalan. Ini adalah seleksi Allah. Dari antara orang-orang yang jumlahnya tidak dapat dihitung oleh kita manusia, ya. Dan menurut pandangan jauhnya yang tak terbatas, Allah menyeleksi orang-orang yang Dia pilih. Dan ini terjadi sebelum manusia itu sendiri diciptakan, saudara-saudari. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Ya, ini tulisan saudara kita. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di antara jutaan manusia, Dia telah melihat kita. Jadi ketika Allah sedang sendirian, alam semesta belum ada, wajah-wajah Anda tuh sudah dilihat oleh Allah. Bahkan malaikat pun belum ada, alam semesta belum ada. Allah sudah melihat Anda, saudara-saudari. Ya, bahkan sebelum kita terlahir, ya, dan Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ungkapan sebelum dunia dijadikan mencakup alam semesta. Ya, bukan hanya bumi. Luar biasa. Jadi beban awal kalau saudara-saudara ingat, kita mengutip FKKP tentang kedaulatan Allah. Nah, inilah kedaulatan Allah. Kita harus mengagumi Allah kita, saudara-saudari. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Bahkan ketika Dia masih sendirian, Anda sudah dikenalinya. Ya. Nah, lihat di Wahyu 21:27. Di sini ayat ini ya berkata tentang nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, ya, yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Ya. Jadi nama-nama orang pilihan ini, saudara-saudari, artinya apa kalau nama-nama? Artinya ini secara personal, ya. Satu persatu, individu per individu, namanya juga nama-nama yang tertulis di kitab kehidupan. Artinya ini satu orang demi satu orang, entah berapa jumlahnya. Wah, ya, secara personal Dia telah tulis sebelum mereka diciptakan. Ya. Nah, semua ini menunjukkan apa, saudara-saudari? Bahwa sejak kekekalan yang lampau, Allah yang berdaulat telah memiliki orang-orang pilihannya dalam jumlah yang pasti. Kalau nama-namanya sudah tertulis kan bisa dihitung. Tentu saja hanya Allah yang tahu jumlahnya. Tetapi pemenang yang masih hidup ketika Tuhan datang ada 144.000 orang. Jelas tertulis di dalam kitab Wahyu. Tetapi orang-orang yang diselamatkan, entah berapa, tetapi jelas sudah terhitung, jumlahnya sudah pasti. Karena nama-namanya sudah tertulis. Saudara-saudara, ya. Dan Dia sudah tentukan itu sejak kekekalan yang lampau. Ya.
Nah, kita lihat di sini. Matius 18 ayat 12. Seorang memiliki berapa? 100. Ini maknanya sungguh dalam, saudara-saudari. Ya. Penyebutan jumlah 100. Itu kan arti jumlah artinya kan. Ya. Dalam perumpamaan ini, penyebutan 100 ekor ya, menguatkan fakta bahwa dalam kedaulatan Allah jumlah orang pilihan sudah ditetapkan dengan pasti. Coba kita lihat. Sejak awal ya, gembala itu telah memiliki 100 ekor. Ini dari awal. Dia memiliki 100 ekor. Hanya saja ada satu yang masih binasa. Jadi ketika Anda lahir ke bumi, Anda sudah binasa. Tetapi walaupun Anda sudah binasa, Anda tercakup ke dalam 100 ekor itu. 100 ekor domba. Jadi perumpamaan ini tuh mengatakan dari awal Allah sudah punya 100 ekor domba. Tetapi ya, bukan berarti gini, awalnya Allah cuma punya satu, lalu saudara Agus selamat jadi 2 gitu. Lalu saudara Lukas selamat jadi 3. Bukan seperti itu. Sebelum 100 ekor itu selamat, mereka sudah menjadi domba. Kalau saudara-saudari baca ayat ini, yang satu sesat atau hilang, itu teks aslinya tuh binasa. Apolumi. Yang tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya ke dalamnya tidak binasa. Artinya kalau yang tidak percaya binasa. Nah, domba itu binasa. Binasa dalam pengertian itu. Jadi ketika Anda lahir, Anda itu sudah binasa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Daging itu ada di dalam kebinasaan. Tetapi walaupun Anda terlahir sebagai orang yang binasa, gembala itu sudah punya 100 ekor. Gitu. Yang 99 selamat, Anda satu yang masih belum selamat. Gitu ya. Gitu maksud perumpamaan ini. Nah, gembala itu tidak mengganti yang binasa itu dengan domba lain, tidak. Melainkan mencarinya sampai ditemukan. Setelah menemukannya, kapan menemukannya? Ya ketika Anda percaya. Ketika Anda percaya, menerima dia, itulah Anda ditemukan. Setelah ditemukan, jumlah domba milik gembala itu kembali genap menjadi 100. Tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah awal, ya. Jadi ini yang dimaksud sebelum penciptaan, Allah sudah memiliki orang-orang pilihannya dalam jumlah yang pasti. Sebelum penciptaan. Bahkan ketika Anda lahir ke bumi dalam keadaan binasa, Anda sudah termasuk ke dalam jumlah yang pasti itu. Nah, kapan dia mencarinya? Nah ini, kita dicari oleh Bapa yang menarik kita. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kita dicari itu melalui ditarik oleh Bapa. Ya. Nah, ini memiliki semua orang yang engkau berikan kepada Tuhan Yesus dari dunia,
mereka itu milikmu. Artinya ketika Tuhan belum menarik, ya mereka sudah menjadi miliknya Allah. Ya. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus menarik orang-orang yang sudah menjadi miliknya. Ya. Milikmu yaitu milik Bapa adalah milik Tuhan Yesus juga, ya. Nah, jumlah awal dari semua miliknya ini, jumlah yang pasti ini tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada. Jadi jumlahnya pasti akan genap. Jumlah yang sudah pasti ini tidak akan berkurang satu pun, tidak bertambah juga satu. Karena apa? Karena Allah sudah menentukan sebelumnya, predestinasi. Ya. Nah, semua yang tadi diuraikan menunjukkan bahwa sejak kekekalan yang lampau Allah yang berdaulat telah memiliki orang-orang pilihannya dalam jumlah yang pasti yang telah Dia tentukan sejak kekekalan yang lampau. Masih ada ayat-ayat tentang jumlah pasti ini, ya. Bahwa Roma 11 ayat 12 ada jumlah penuh bangsa-bangsa yang akan masuk. Ya, jumlah penuh di sini ya menunjukkan bahwa apa? Ada jumlah yang pasti. Ya. Dari bangsa-bangsa yang harus diselamatkan. Jadi keselamatan dalam rencana Allah itu akan mencapai titik pemenuhannya ketika jumlah yang penuh itu tercapai. Ingin segera Tuhan Yesus datang? Beritakanlah Injil, ya. Supaya jumlah yang penuhnya segera tercapai. Ini bukan jumlah penuh yang matang, tapi jumlah penuh yang selamat. Cukup mereka percaya, sudah lama-lama terus jumlahnya jadi penuh. Ini jumlahnya sudah ditentukan dengan pasti, ya. Nah, di ayat berikutnya yaitu ayat 26, ini ayatnya dikatakan bahwa seluruh Israel akan diselamatkan. Ya, frase seluruh Israel berarti apa? Sebagaimana ada jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain, demikian juga Allah telah menentukan jumlah orang Yahudi yang akan selamat. Seluruh Israel benar-benar 100% Israel, saudara-saudari. Lalu bagaimana mereka, yaitu orang-orang Israel yang binasa, yang tidak percaya? Ini ya, tidak semua orang yang berasal dari Yakub, Israel, adalah orang Israel. Ya, ini sudah kita bahas minggu lalu. Jadi dalam kedaulatan Allah, jumlah total umat pilihan Allah, Yahudi dan non-Yahudi, sudah ditetapkan, sudah ditentukan sebelumnya, predestinasi, ya, dan tidak akan bertambah atau berkurang sesuai dengan rencananya sejak kekekalan. Nah, sekarang kita melihat dari mulai awal penciptaan, ya. Dari kekekalan dia sudah melihat wajah-wajah Anda. Anda belum dilahirkan, dia sudah lihat. Sekarang kita lihat penciptaan. Allah menciptakan itu, menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu
Sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik? Karena dalam pandangan Allah, anak cucu, jumlah yang banyak, yang memenuhi bumi ini adalah orang-orang pilihannya, yang jumlahnya sudah pasti itu ya. Karena saat itu kan belum jatuh manusia. Ya. Jadi dalam pandangan Allah itu semua manusia itu sungguh amat indah. Nah, siapa yang akan memenuhi bumi? Dalam rencana Allah, sejak awal yang memenuhi bumi, siapa? Orang-orang pilihan dan bangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa ini belum kita bahas. Di sini saya hanya bahas sedikit, nanti di sesi khusus kita bahas. Ya. Cuman sedikit aja soal bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa itu dipilih sejak dunia dijadikan. Saya nggak baca lengkap ayatnya ya, karena ini direkam, saudara-saudari bisa pelajari nanti. Sedangkan orang-orang pilihan dipilihnya sebelum dunia bedanya apa? Bangsa-bangsa itu sejak dunia dijadikan. Teks aslinya itu sejak dasar bumi diletakkan. Artinya alam semesta itu sudah ada mungkin ya. Malaikat sudah ada. Lalu bumi diciptakan. Nah, saat itulah bangsa-bangsa dipilih. Tetapi kalau kita sebelum alam semesta diciptakan. Nah, ini akan jadi sesi khusus yang menarik juga. Cuman hari ini saya tidak akan bahas ini karena fokus saya adalah kepada jumlah yang pasti. Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Karena dalam rencana Allah hanya orang-orang inilah yang akan memenuhi bumi. Ya. Nah, mengenai bangsa-bangsa, ada satu ayat, saya sedikit saja sampaikan, bahwa raja itu berkata kepada si domba ini. Ya, banyak orang Kristen nggak sadar, disangkanya domba di sini itu orang Kristen. Padahal raja itu berkata kepada si domba, apa yang kamu lakukan untuk siapa? Salah seorang saudaraku. Artinya si domba bukan saudaranya Tuhan. Betul enggak? Ya. Kalau saya berkata kepada tetangga saya, hai, kamu berbuat baik kepada saudaraku. Artinya tetangga saya kan bukan saudara saya. Betul enggak? Ya. Jadi komunikasinya seperti itu antara raja dengan domba yang dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi mereka berbuat baik kepada saudara-saudaranya Tuhan. Dan Tuhan mengakui kebaikan mereka, kamu sudah berbuat baik kepada saudaraku. Artinya yang diajak bicara itu bukan saudara Tuhan. Ini sedikit aja ya, nanti kita bahas di sesi khusus mengenai siapa bangsa-bangsa ini. Kita kembali ke topik, ya. Saudara-saudari, Tuhan berkata sungguh amat baik. Artinya apa? Frase sungguh amat baik ini memperlihatkan bahwa dalam rencana Allah, apa? Orang-orang yang akan memenuhi bumi adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Siapa mereka? Ya, mereka adalah dua golongan orang ini. Ya. Nah, sekarang mulailah kita memasuki kejatuhan manusia. Allah menciptakan manusia
Allah berencana manusia-manusia hidup di bumi, penuhi, sungguh amat baik. Ya. Terjadilah kejatuhan. Apa kejatuhan itu? Iblis masuk ke dalam manusia. Nah, untuk memahami iblis masuk ke dalam manusia, harus menyimak sesi-sesi sebelumnya. Ya. Di sini dikatakan apa? Ada permusuhan. Ya, ada permusuhan antara siapa? Keturunan ular dan keturunan umat Allah. Keturunan ular ini salah satunya siapa? Kain. Di dalam 1 Yohanes dikatakan Kain berasal dari si jahat. Keturunan umat Allah yang pertama adalah Habel. Tetapi dua-duanya dilahirkan dari orang tua yang sama. Jadi dua keturunan ini adalah dua keturunan yang terlahir sebagai manusia. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita kembali. Dari tadi kita sudah memperlihatkan bahwa sebelum penciptaan Allah telah memiliki orang-orang pilihannya dalam jumlah yang pasti. Nah, jumlah yang pasti ini apakah termasuk keturunan ular? Tidak. Hah? Tidak. Tidak, ya. Jumlah yang pasti ini hanyalah keturunan umat Allah. Tetapi dua jenis keturunan ini dilahirkan dari manusia. Ya. Jadi jumlah yang pasti ini hanya mengacu kepada keturunan umat Allah. Ya. Nah, keturunan ular ini sudah pasti bukan orang-orang ini, ya. Karena orang-orang ini itu dikatakan apa? Sungguh amat baik. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Siapa yang dimaksud Tuhan? Orang-orang pilihan dan bangsa-bangsa. Sungguh amat baik. Kita tahu keturunan ular ini tidak baik. Ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam jumlah yang pasti ini. Ya. Nah, Wahyu 17 ayat 8 berkata bahwa sebelum manusia diciptakan ada nama-nama yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dasar dunia diletakkan. Nama-nama ini sudah pasti mengacu kepada keturunan ular ini, ya. Sebab nama-nama orang-orang pilihan dicatat sebelum iblis masuk ke dalam manusia. Kemudian, ini saudara kita menulis, melalui kejatuhan manusia, ular telah menginjeksikan dirinya ke dalam manusia. Di mana ular itu sekarang? Di dalam daging. Di Taman Eden sebelum manusia jatuh, ular itu berada di luar manusia. Namun sejak kejatuhan manusia, ular yang licik dan jahat itu berada di dalam manusia. Yakni di dalam daging manusia. Untuk memahami mengenai berhuninya iblis, saudara-saudari harus lihat lagi sesi yang ketiga, ya. Nah, seperti yang tadi kita lihat bahwa karena iblis ada di dalam tubuh manusia, itulah yang menyebabkan dia bisa menghasilkan keturunan.
Ya. Kita lihat. Adam tidak memakan sebatang ranting pohon, melainkan memakan buah dari pohon itu. Apakah buah? Buah itu mengandung kekuatan reproduksi hayat. Sebagai contoh, ketika buah persik ditanam di tanah, tidak lama kemudian akan tumbuh sebatang pohon persik kecil. Adam merupakan tanah dan buah terlarang itu masuk ke dalam dirinya sebagai tanah. Maka ia menerima iblis sebagai benih hayat ke dalamnya. Buah iblis tertanam di dalam Adam seperti benih tertanam di dalam tanah. Itulah sebabnya Kejadian 3 ayat 15 memberitahu kita bahwa di dalam manusia yang jatuh iblis memiliki apa? Spermanya. Ya. Kata keturunan ini teks Septuaginta sperma. Bahasa Ibraninya zera, sama aja artinya sperma. Jadi lihat, saudara-saudari, awalnya Allah sudah menentukan sejumlah orang dengan jumlah yang pasti. Jumlah yang pasti itu adalah orang-orang yang amat baik. Tujuannya sungguh mulia, bejana untuk tujuan yang mulia. Mereka siapa? Mereka adalah keturunan umat Allah. Tetapi karena kejatuhan, akhirnya muncullah keturunan iblis. Sperma. Artinya apa? Memang seperti Kain. Kain itu berasal dari si jahat, kata Yohanes. Tetapi kan itu berasal dari sperma dari tubuh Adam, sama dengan Habel. Ya. Artinya sekarang umat manusia yang sudah ditentukan jumlahnya, yang sudah pasti jumlahnya, akhirnya bertambah, ya, bertambah. Kita lihat. Sebelum kita lanjut kepada soal ini, saya ingin mengingatkan kembali sesi ke-6 tentang ini. Sesi ke-6 kita bahas 2 ayat ini kesimpulannya, yaitu juru selamat kita menghendaki siapa? Semua orang diselamatkan. Amin. Tetapi semua orang ini tidak termasuk keturunan ular. Ya. Semua orang ini adalah jumlah pasti yang sudah dia tentukan, yang sudah dia predestinasikan sebelum dunia diciptakan. Ya. Karena itulah kisah para rasul 38, 238 mengatakan bahwa yang akan dipanggil itu sebanyak yang akan dipanggil. Ya. Nah, kita lihat semua orang di sini sama dengan semua orang di sini, saudara-saudari. Yaitu semua orang yang dipilihnya dari semula itu adalah keturunannya, merekalah semua orang. Semua orang inilah sebanyak yang dipanggil itu. Ya. Ini mengingatkan di sesi kedua. Nah sekarang ini sedikit mampir mengenai dipanggil, karena ada hubungannya dengan sperma. Ya. Bahwa Allah itu memanggil semua keturunannya. Itu saya mau jelaskan itu. Yang dia panggil hanya sebatas keturunan umat Allah. Ya. Kita lihat. Roma 9 ayat 11, sebab waktu Allah anak itu, siapa anak-anak itu? Esau dan Yakub. Belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah berdasarkan pemilihannya, diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan dia yang memanggil. Kalau secara perbuatan, Esau itu lebih baik daripada Yakub. Ya.
Kemudian Roma 9 ayat 7a, bukan karena mereka keturunan Abraham atau sperma Abraham, ini teks Yunaninya sperma. Ya. Jadi Abraham itu memiliki banyak sperma. Tetapi bukan karena mereka adalah spermanya Abraham, maka mereka semua adalah anak-anak Abraham. Tidak, tidak semua. Ya. Di sini di ayat 7b-nya, hanya yang di dalam Ishaklah keturunanmu. Sama, ini sperma juga. Spermamu akan dipanggil. Poin saya apa? Saudara-saudari, yang Allah panggil itu bukan orang baik atau orang jahat, tetapi dari jenis sperma mana? Itu poin saya. Apakah dia dari jenis sperma ular atau dari sperma keturunan umat Allah? Ya. Jelas bahwa yang dipanggil itu sperma. Di dalam Ishak, spermamu akan dipanggil. Itulah yang menyebabkan Allah mengasihi Yakub walaupun perbuatannya begitu culas, licik, tetapi dia membenci Esau. Gitu. Bukan karena perbuatannya, tapi karena Esau tidak termasuk ke dalam jumlah yang sudah pasti itu. Esau itu tidak termasuk ke dalam jumlah yang sudah pasti itu. Ada nama-nama yang ditulis di kitab kehidupan sebelum manusia diciptakan. Artinya jumlahnya sudah pasti belum? Kalau jumlahnya belum pasti, ya nggak ada nama-nama. Itu namanya personal loh. Dan nama Esau tidak ada di sana. Esau terlahir setelah iblis masuk ke dalam tubuh Adam. Ya, kita sekarang mengerti kenapa Allah membenci Esau, padahal Esau itu baik. Nah, mengenai anak-anak Abraham, itu bukan hanya umat perjanjian lama, tapi seluruh umat Allah, termasuk kita. Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, Anda pun spermanya Abraham. Ya. Lihat, jikalau kamu di sini jemaat di Galatia, milik Kristus, maka kamu juga adalah sperma Abraham. Ya, yang berhak menerima janji Allah. Jadi, sperma Abraham bukan hanya umat perjanjian lama, bukan hanya orang Israel. Dan ini loh yang indahnya apa, 2 Timotius 2:19, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sebelum Esau dan Yakub lahir, Allah sudah mengenal. Allah sudah mengenal. Mana sperma ular, mana sperma umat Allah. Sehingga dia berfirman, aku membenci Esau. Ya. Jelas? Karena yang dipanggil itu jenis sperma, bukan perbuatan. Nah, masih tentang soal dipanggil. Dipanggil di sini dalam teks Yunaninya adalah krete setai. Mengandung arti memanggil keturunan atau sperma yang sah. Jadi ada sperma-sperma yang tidak sah. Ya, iblis memproduksinya. Tetapi dia menggunakan bejana ciptaan Allah. Ya. Hayatnya, hayat jiwanya itu, isi bejananya itu adalah sperma ular itu. Jadi yang dipanggil itu hanya sperma yang sah. Ini makna kata dipanggil, klete setai. Kalau dalam ayat ke-8, ini kan ayat ke-7, di ayat berikutnya disebut anak-anak perjanjian. Ya. Anak-anak janji. Nah, inilah yang menyebabkan
Yesaya berkata di dalam pasal 57 ayat 4, bukankah kamu, siapa kamu? Judul perikopnya ini tentang keturunan Yakub secara jasmani. Ya, ternyata ada keturunan Yakub secara jasmani yang merupakan sperma yang palsu. Keturunan di sini Septuaginnya sperma yang palsu. Saudara-saudari. Itulah sebabnya di dalam Roma 96, 9 ayat 6, tidak semua orang yang berasal dari Israel, yaitu Yakub, adalah orang Israel. Karena di dalam diri Yakub ada banyak sperma, dan sebagian, mungkin sebagian besar sperma palsu. Apa maksudnya sperma palsu? Ya itulah yang hasilnya jadi apa? Saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, saksi-saksi palsu, guru-guru palsu, ajaran palsu, rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, Mesias palsu, nabi palsu. Ya. Dan juga dikatakan di catatan kaki kitab Wahyu, orang kafir yang jahat sebagai pohon anggur tiruan. Kata palsu ini bisa jadi juga tiruan. Ya. Ada pohon anggur tiruan, saudara-saudari. Ya. Kalau pohon anggur yang benar ya kita. Tapi ada pohon anggur tiruan. Dan catatan kaki 13 ayat 24 Matius, lalang itu disebut sebagai kaum beriman palsu. Kenapa? Karena mereka termasuk sperma ular tadi. Yang di luar jumlah yang pasti. Yang sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Seperti tadi beban awal apa? Kita sedang membahas satu kata. Predestinasi. Kita sedang membahas Allah menentukan sebelumnya. Sementara banyak aliran Kristen membicarakan predestinasi tanpa alasan Allah yang jelas. Tanpa alasan Allah yang jelas. Ya mereka berkata Allah menentukan sebelumnya itu kedaulatan Allah. Itu saja. Apa tujuan Allah? Ya untuk kemuliaannya. Itu saja. Tetapi dari sesi kedua, 3, 4, 5, 6, konsep dua jenis bejana, inilah yang mendasari predestinasi menurut ekonomi Allah. Yang kita bahas adalah predestinasi tetapi bukan Calvinis. Karena istilah predestinasi sudah dicap miliknya Calvinis. Bukan. Kita sedang membahas predestinasi menurut ekonomi Allah dalam terang dua jenis bejana. Dengan membahas dua jenis bejana, memisahkan antara bejana dan isinya, kita jadi lebih jelas sekarang kenapa Allah, apa alasan Allah menentukan sebelumnya. Sebab guru-guru Calvinis berkata, ya kedaulatan Allah. Allah menciptakan sebagian manusia untuk dia masukin ke surga. Allah menciptakan sebagian lagi manusia untuk dia masukin ke neraka. Itu terserah Allah. Itu kedaulatan Allah. Enggak jelas alasannya. Tetapi sejak awal mulai dari sesi 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari ini kita jelas alasan predestinasi itu apa. Ya. Kita membahas sekarang sampai ke persoalan sperma. Ternyata Esau itu ditolak bukan karena kejahatan. Bukan karena dia tidak percaya, karena memang dia bukan termasuk orang yang ada di dalam jumlah yang pasti yang sudah Allah tentukan. Siapa jumlah yang pasti? Dia adalah sperma yang sah. Ya. Sperma yang sah. Yang memang sudah Allah kenali. Tadi kita melihat kan, saudara kita mengatakan wajah-wajahnya sudah dilihat. Sudah dicatat nama-namanya. Jumlahnya sudah pasti. Ini sperma yang sah. Penuhilah bumi, kata Allah kepada mereka. Sungguh amat baik.
Tapi iblis masuk ke dalam manusia, memproduksi keturunannya. Akhirnya selain sperma-sperma yang sah, manusia, umat manusia bertambah banyak. Ya. Bertambah banyak, bahkan mungkin lebih banyak sperma-sperma yang tidak sah. Gitu. Termasuk Kain, Esau. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal predestinasi tadi, ya. Sebetulnya yang tadi soal dipanggil pun adalah masih ada kaitannya. Jadi, kembali. Ini ayat predestinasi ini dua ayat ini yang paling utama, ya. Kata ditentukan, itu teks Inggrisnya diterjemahkan predestinasi. Ya, memilih sebelum alam semesta dijadikan. Ada nama-nama di dalam kitab kehidupan, artinya jumlahnya sudah pasti, mereka adalah keturunan umat Allah. Ya. Nah, ini saya berandai-andai ya saudara, saudari. Andai saja, jumlahnya enggak segini sih ya. Andai saja sperma ular yang terlahir ke bumi, misalnya ada 100 miliar ya. Lalu keturunan umat Allah ada 10 miliar, umpamanya aja dulu ya. Maka inilah yang dimaksud bejana ciptaan untuk tujuan yang hina. Ya. Tadinya, kalau iblis tidak masuk ke dalam manusia, tidak perlu ada bejana tambahan, nggak perlu. Ya. Tetapi karena iblis masuk ke dalam manusia, dia akhirnya bisa memproduksi keturunan. Maka akhirnya Allah izinkan ada bejana tambahan. Ya. Anggaplah 100 miliar. Inilah makanya tukang priuk itu membuat dua jenis bejana ini setelah kejatuhan manusia. Setelah kejatuhan manusia baru ada pekerjaan dua jenis bejana. Ya. Satu bejana untuk tujuan yang mulia, satu bejana untuk tujuan yang hina. Semua ini sudah kita bahas dari sesi 2 sampai sesi ke-6. Ya, kalau di sesi 2 kita sudah bahas bejana untuk tujuan yang hina ini ya untuk menampung keturunan iblis yang adalah iblis korporat. Ya. Bisa dengarkan lagi sesi kedua. Lalu seluruh bejana-bejana didamaikan, termasuk bejana untuk tujuan hina, bejana untuk tujuan mulia, semuanya didamaikan, tetapi bejana untuk tujuan yang hina itu binasa. Ya, ini saya salah ketik, mohon maaf. Ini bukan seluruh bejana, ya, yang binasa, tetapi didamaikan. Jadi seluruh bejana didamaikan, yang binasa bukan seluruh bejana, maaf ini saya salah. Yang binasa hanya bejana ciptaan untuk tujuan yang hina. Arti binasa kita sudah bahas di sesi 35, itu bukan dilemparkan ke dalam lautan api, tetapi expire. Ya. Sedangkan isi bejananya yaitu iblis akan dikeluarkan dari bejana itu dan dihukum. Semua sudah kita bahas di sesi ketiga sampai kelima. Nah, yang saya maksud 100 miliar keturunan ular, kalau kita berbicara keturunan ular, itu tidak mengacu kepada bejana. Ya. Tetapi mengacu kepada isi bejananya.
Bejananya sih bukan keturunan ular. Bejananya sih ciptaan Allah. Ya. Tadinya kalau iblis tidak masuk ke dalam manusia, ya sudah nggak perlu ada bejana tambahan. Ini dalam pemikiran saya. Tapi dalam rencana Allah dan kedaulatan Allah, Allah juga memang mengizinkan ada keturunan ular. Bejananya diizinkan bertambah. Tadinya mungkin 10 miliar, oh ya udahlah diizinkan nambah 100 miliar. Itu bejana ciptaan Allah. Yang dimaksud keturunan ular adalah isinya hayat iblis. Bukan bejananya, ya. Nah, ini kita sudah bahas juga di minggu lalu, tapi saya akan sedikit ada penambahan. Kita tahu bahwa keturunan umat Allah nasibnya apa? Dimuliakan, ya. Bejana ciptaan ini untuk tujuan yang mulia, ya. Nah, tetapi bejana untuk tujuan yang mulia ini tidak mencakup bangsa-bangsa, ya. Sebab bangsa-bangsa itu tidak diisi oleh Allah. Kita lihat sedikit. Soal bangsa-bangsa nanti ada sesi khusus. Di sini saya hanya singgung saja sedikit. Nah, ini soal bangsa-bangsa ya. Mereka itu bukan bejana ciptaan untuk tujuan yang mulia ya. Ternyata ada bejana yang ketiga gitu ya. Selain dua jenis bejana ini. Kita lihat dalam kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6, bejana-bejana untuk tujuan mulia adalah orang-orang yang telah dimuliakan. Ini ya, yang udah warna kuning ini. Yaitu serupa dengan Kristus. Namun, di zaman kerajaan 1000 tahun itu masih ada manusia yang hidup dengan tubuh jasmani yang lama. Kalau orang-orang yang pemenang, tubuh jasmaninya sudah diganti dengan tubuh Tuhan. Ya, tetapi masih ada orang-orang pakai tubuh jasmani yang lama selama masa kerajaan 1000 tahun ini. Ya. Dan mereka masih bisa mati. Meskipun usia mereka jauh lebih panjang dibandingkan sekarang. Kita lihat faktanya. Ini Yesaya yang menubuatkan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup hanya beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur lanjut. Ya, sebab seseorang yang mati pada umur 100 masih dianggap muda. Dan seseorang yang tidak mencapai umur 100 itu akan dianggap kena kutuk. Ini kata Yesaya. Ini bukan di zaman kekekalan. Karena di zaman kekekalan nanti akan kita lihat sudah tidak ada kematian. Termasuk bangsa-bangsa. Jadi ada yang masih kena kutuk artinya apa? Masih ada yang memberontak. Ya. Nah, ini kita sedang bahas apa bangsa-bangsa. Mereka bukan termasuk bejana untuk tujuan yang mulia. Sakaria 14 ayat 16, 19, saya tidak kutip ayatnya. Saya hanya ceritakan bahwa ayat-ayat ini tuh berbicara tentang bangsa-bangsa di masa kerajaan 1000 tahun. Mereka diwajibkan datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jika mereka tidak mau taat, mereka bisa menerima hukuman dari Tuhan. Jadi mereka itu masih bisa memilih untuk mentaati atau menolak pemerintahan Kristus. Ini nubuat di Sakaria 14, baca aja ya di sana. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan sebentar apa? Untuk apa? Untuk Allah pakai guna menyeleksi
bangsa-bangsa pemberontak. Ya. Yakni mereka yang tidak dipilih sejak dunia dijadikan. Kalau bangsa-bangsa kan dipilih sejak dunia dijadikan. Ya. Nah ini ayatnya Matius 25 ayat 34. Kemudian iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Zaman kerajaan 1000 tahun, zaman kekekalan di bumi yang baru. Nah ini masuk ke kekekalan sekarang. Tidak ada lagi kematian, termasuk bangsa-bangsa. Setelah diseleksi, ya mereka yang masih ada keturunan ular itu, yang tidak termasuk nama-nama yang dimaksud sejak awal untuk memenuhi bumi. Ya, ketika Allah menciptakan manusia kan berfirman Allah penuhilah bumi. Gitu kan? Sungguh amat baik. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang pilihan dan bangsa-bangsa. Sampai masuk kerajaan 1000 tahun ternyata masih ada keturunan ular yang tidak termasuk jumlah yang pasti yang sudah tercatat di kitab kehidupan itu. Mereka diseleksi lagi di kerajaan 1000 tahun. Akhirnya semua kita orang-orang pilihan, bangsa-bangsa, siapa mereka? Mereka bukan bejana untuk tujuan yang mulia ya. Mereka bejana jenis ketiga. Masuk kekekalan, sudah. Mereka hidup selama-lamanya, tidak ada kematian. Ya, itu menurut Wahyu 21 ayat 4. Nah, poinnya ini. Bangsa-bangsa itu akan dipulihkannya sampai sini, saudara. Saudara-saudari. Ya. Ini adalah keadaan Adam sebelum jatuh. Putih, bersih, tanpa dosa. Anda mau menjadi keadaan Adam sebelum jatuh seperti ini, mau nggak? Siapa yang mau? Saya nggak mau. Saya maunya yang ini. Ya. Keadaan kita jauh lebih mulia daripada keadaan Adam yang masih putih bersih. Tetapi kebanyakan pengajaran di kekristenan yang mereka dambakan itu justru ini keadaan Adam sebelum jatuh. Karena mereka tidak mengerti dua jenis bejana. Bejana untuk tujuan yang mulia. Enggak mengerti. Mereka mendambakan, oh aku ingin mencapai keadaan Adam yang putih bersih tanpa dosa. Salah. Saya enggak mau. Saya adalah bejana untuk tujuan yang mulia, jauh lebih unggul. Dikatakan di dalam kitab Matius, kita itu akan bercahaya. Tubuh kita tuh akan bercahaya. Kalau sekarang, orang-orang lihat Anda, ya sama aja sama orang-orang gak percaya ya. Bahkan, ya saya ini sering dikatai lebih tua daripada umur yang sebenarnya. Orang-orang yang gak percaya awet muda. Aduh, tapi nanti, saudara-saudari, oh dari kejauhan udah ketahuan. Karena tubuhnya bercahaya. Nggak ada lagi penyakit. Jadi ini kabar gembira untuk Anda yang saat ini masih sering diganggu oleh penyakit. Sabar, nanti akan ada tubuh yang mulia. Asal kita terus diisi sampai bejana yang mulia. Sedangkan nasib bangsa-bangsa ya ini. Dan mereka akan hidup kekal, tidak akan lagi mengalami kematian. Ya. Nah, saudara-saudari, ini yang tadi saya maksud bahwa dua jenis bejana ini adalah dasar dari konsep predestinasi dalam ekonomi Allah. Ya. Nah, coba kita sedikit ulang ya, review sedikit. Pertama, dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah memberkati mereka. Ini sebelum iblis masuk ya. Jadi di hadapannya ada manusia yang sudah dia ciptakan, murni,
hanya mengandung satu esens, hanya mengandung satu jenis sperma. Ya. Maka Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini sudah pasti tidak termasuk keturunan ular. Sudah pasti. Ya, maka Allah melihat apa? Segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Ya, karena manusia hanya ada satu jenis sperma saat itu. Saudara-saudari. Siapa mereka? Mereka ada dua jenis orang. Yaitu orang-orang pilihan, bejana untuk tujuan yang mulia, dan bejana ketiga yang akan dipulihkan ke dalam keadaan Adam sebelum jatuh. Ya. Nah, jumlahnya sudah pasti. Anggap aja 10 miliar, ini baru contoh aja ya. Sudah pasti jumlahnya. Siapa mereka? Mereka itulah semua orang yang ada di sini. Semua orang yang dipilihnya. Dan kita sudah lihat tadi, Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan. Yang Allah panggil di dalam tubuhnya Ishak siapa? Sperma yang benar, yang sah. Ya. Lalu, karena iblis masuk ke dalam manusia, memiliki spermanya di dalam manusia, maka Allah mengizinkan ada bejana tambahan. Ya. Di luar yang 10 miliar ini ya. Ini jumlah udah gak bisa diotak-atik. Sudah ditentukan sebelum alam semesta diciptakan, nggak boleh nambah satu, nggak boleh kurang satu. Inilah alasannya, nanti akan saya tunjukkan tapi nggak hari ini, ada banyak ayat-ayat yang sudah pernah kita bahas, ada orang-orang tidak diizinkan dengar Injil, kan kita sudah bahas. Ada orang-orang yang nggak boleh selamat, Allah yang membutakan mata mereka. Kita sudah bahas di sesi-sesi sebelumnya. Jelas-jelas. Kepadamu kuberi rahasia kerajaan surga, kepada mereka tidak. Supaya mereka jangan berbalik kepada aku dan mendapat ampun. Allah mengeraskan hati Fir'aun. Tujuannya sudah jelas. Kalau manusia hatinya bisa keras, itu berarti Allah sudah menentukannya. Yudas ditentukan untuk binasa. Jadi memang jumlah ini sudah fix, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Tetapi karena iblis masuk ke dalam manusia, sehingga Allah membuat bejana tambahan, dan bejana tambahan ini tidak bisa menambah jumlah yang 10 miliar ini, nggak bisa. Fungsinya adalah untuk tujuan yang hina. Tapi bejananya bukan bejana hina, ingat. Istilah bejana hina sering saya sebut, itu sebetulnya salah. Yang tepat tuh bejana untuk tujuan yang hina. Karena kita sudah bahas di sesi-sesi sebelumnya, tidak ada bejana, satupun bejana ciptaan Allah yang jelek. Semuanya baik. Termasuk bejananya Yudas. Kita sudah bahas. Yudas menyesal, dia membuang uangnya, dia berkata aku berdosa, telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Siapa? Ini bejana yang baik. Walaupun baik, karena tidak termasuk ke dalam jumlah pasti yang 10 miliar ini, ya nggak bisa selamat. Tetapi tidak dilemparkan ke neraka kekal. Yang dilemparkan isinya, bejananya didamaikan, setelah itu binasa dalam arti expire. Kita sudah bahas ayat-ayatnya di kitab Ayub, bagaimana dia menguap, tidak lagi bangun dari tidurnya selama-lamanya ya. Nah, inilah saudara-saudari, bejana tambahan ini adalah bejana lain. Ini sangat bermakna saudara-saudari, istilah bejana lain ini ya. Bejana lain itu maksudnya bejana yang di luar rencana awal, gitu, ya. Nah, bejana lain untuk tujuan yang hina ini bejana tambahan. Memang
Kalau isinya ada 100 miliar, isi bejananya, ya bejananya pun segitu ya. Nah, inilah sesi kita yang ketujuh. Dari tadi kita sedang membahas apa? Istilah predestinasi. Mengapa Allah menentukan sebelumnya? Apa alasan Allah? Jelas, clear. Ya. Tidak seperti pemahaman predestinasi di aliran-aliran kekristenan yang ya memang mereka melihat fakta-fakta Alkitab tentang predestinasi, tapi nggak jelas sasarannya apa, tujuannya apa. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal apa? Kebenaran tentang dua jenis bejana. Ya. Karena kebenaran ini adalah kunci untuk memahami konsep predestinasi dalam ekonomi Allah. Jadi yang sedang kita bahas adalah predestinasi ekonomi Allah. Amin. Saya sampai di sini, saudara-saudari. Jadi kalau masih ada waktu sedikit, boleh silahkan. Saya mau bertanya, kalau tadi lihat dari karena iblis yang masuk ke dalam manusia dan memiliki spermanya di dalam manusia, maka Allah membuat bejana tambahan. Artinya berarti karena sperma dulu baru kemudian Allah membuat bejana. Di dalam perjanjian lama ada satu ayat bahwa dari pinggang Yakub keluar 70 jiwa. Ya. Kata pinggang itu menurut teks aslinya itu mengacu kepada tempat reproduksi sperma. Yaitu mulai dari pinggang sini sampai ke lutut ada di area testis. Jadi dari pinggang, yaitu dari tempat produksi sperma, itu keluar 70 jiwa. Artinya, di dalamnya campur. Tadi kita sudah lihat, ada keturunan Yakub yang sperma palsu. Campur. Tetapi ke-70-70-nya itu mengenakan jiwa. Jiwa ini kan bejana. Paham? Jadi bejana tambahan itu ya otomatis dihasilkan ketika sperma terlahir. Dan bejana di sini itu jiwa. Ketika sperma ini terlahir menjadi jiwa, ya. Di dalam jiwa ini ada dua jenis jiwa yang sudah kita bahas. Satu, jiwa sebagai bejana. Satu, hayat jiwa sebagai isi. Bagaimana saudara-saudari? Silahkan. Atau mau bagi nikmat silahkan, Wehan bagi nikmat. Jadi menambah. Silahkan. Sebenarnya yang ini udah sedikit banyak di rancamannya udah dibahas juga ya sama Saudara Utep, sama Boni juga. Cuman gak detail seperti ini gitu kan. Iya. Bahwa apa sih tentang kedaulatan Allah ataupun ada binasa itu isinya tidak bertentangan ya seperti itu kan. Bahwa orang 100% yang Allah inginkan diselamatkan memang adalah orang-orang yang sudah dipilih. Sisanya itu yang tidak diselamatkan itu gara-gara istilahnya memang ada sisipan dari si musuh. Itu adalah ilegal istilahnya, seperti itu kan. Jadi Allah itu ya tetap adil istilahnya, seperti itu. Ya puji Tuhan lah di antara banyak manusia, kita adalah orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Dan ya, kita juga sempat bahas juga ya, dikit banyak tentang apa sih, di luar itu ada bejana ketiga. Bahwa ada orang-orang yang menjadi bangsa-bangsa. Ya, kita ada bahas dikit ya. Kita ini karena Allah kita adalah raja, kita juga bakal jadi raja-raja di dalam kekekalan. Tapi raja kalau nggak ada rakyat tuh raja apaan seperti itu kan. Nah mereka itu yang tidak diselamatkan karena tidak dipilih oleh Allah, tidak mengandung Allah itu, ya mereka yang jadi bangsa-bangsa.
Ya, istilahnya ya itu semuanya ya sudah dibukakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya moga-moga lewat terang ini ya kita semakin bisa mau mengalami Tuhan dan mengalami ekonomi Allah sehingga kita semakin hari ya. Jangan sampai kita udah bejana tapi biarlah Tuhan menyebar dari roh kita, mengisi jiwa kita sehingga kita kelak mencapai rencana Allah berbagian dengan kemuliaannya. Amin. Baik. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut di ruang makan ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Biarlah apa yang kami dengar, kami pelajari, bukan hanya sekedar jadi satu pengetahuan saja, tetapi membuat kami lebih mengenal ekonomi Allah. Dan mendorong kami lebih giat lagi menikmati Tuhan untuk pemenuhan bejana. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami menjadi bejana untuk tujuan yang mulia. Dan terima kasih juga Tuhan sudah memperlihatkan kepada kami tentang keadilan Allah, hikmat Allah, kuasa Allah yang begitu dahsyat. Khususnya kedaulatanmu yang begitu sangat mengagumkan. Oh terima kasih Tuhan buat kami semakin mengenal kebenaran khususnya perkara ekonomi Allah. Semua sesi demi sesi harus membawa kami ke dalam pengalaman hayat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silahkan kita lanjut di ruang makan.